Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Dian Feriswara, SCMM, salah satu dosen di program studi Ilmu Administrasi Niaga S1 di Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Salah satu kewajiban saya sebagai seorang dosen adalah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan Bisnis dari program studi Ilmu Administrasi Niaga semester 4 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib dari program studi supaya mahasiswa mampu mengikuti mata kuliah lainnya yang sesuai dengan materi lanjutannya. Manajemen keuangan adalah mata kuliah yang mendeskripsikan konsep-konsep yang relevan dengan proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di bidang keuangan dalam suatu perusahaan yang meliputi 3 topik utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan manajemen aktiva. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester secara ringkas. Baik, setelah tadi dijelaskan, ya, manajemen keuangan ini mengharapkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan mengolah dan menganalisis informasi keuangan dan menggunakannya untuk mengambil keputusan, terutama yang terkait dengan fungsi keuangan, baik itu pada bisnis baru skala kecil dan menengah. Bahan kajiannya, the role of managerial finance, finance statement and ratio analysis, cash flow and financial planning, working capital and current asset management, time value of money, break-even point analysis, risk and return, planning, kemudian terakhir analisis. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini mulai dari pembedaan antara manajemen keuangan dan akuntansi, definisi seorang manajer keuangan, hubungan dengan lembaga keuangan, kemudian aktivitas keuangan bisnis, dan berikutnya laporan keuangan neraca, laba rugi, kemudian cash flow, disambung dengan rasio-rasio keuangan, dilanjut mengenai perencanaan dan bagaimana membuat perencanaan keuangan dengan arus kas tentunya, dilanjut dengan manajemen keuangan jangka pendek, kemudian working capital atau modal kerja, hingga trade-off antara profit dan risiko. Kemudian diharap mahasiswa mampu memahami konsep cash conversion cycle. Dilanjut time value of money, yang ini juga sangat penting. Ada present value, future value, ada ordinary annuity, annuity due, serta perpetuity. Dilanjut ujian tengah semester. Ya, kemudian lanjut lagi materinya setelah UTS, ada break even point, kelayakan usaha, kemudian fundamental of risk return, ya, dan risk aversion, sampai ke capital asset pricing model atau CAPM. Dilanjut dengan analisis perencanaan dan pengendalian keuangan, hingga perhitungan manajemen piutang. Terakhir, tatap muka terakhir itu tinjauan mengenai persediaan, jenis persediaan, faktor yang mempengaruhi hingga model EOQ atau Economic Order Quantity, dilanjut dengan ujian akhir semester. Selanjutnya saya akan berikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis
pada program studi manajemen, pada program studi ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi niaga, di dalam kelas Zoom meeting berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, saya sayangi. Alhamdulillah ya, kita bertemu dalam tatap muka selanjutnya di manajemen keuangan bisnis. Kali ini kita akan membahas namanya time value of money. Saya akan share screen. Tatap muka ketujuh dengan materi time value of money. Time value of money ini adalah konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi daripada nilai jumlah uang yang sama di masa depan. Jadi nilainya yang lebih tinggi. Katakanlah 1 juta hari ini itu dengan 1 juta 5 tahun lagi nilainya lebih rendah 5 tahun lagi. Kita bisa kasih contohnya seperti ini, ya. Pada saat hari ini kita beli 1 juta itu kita bisa mungkin membeli contohnya katakanlah beli kerupuk, ya mungkin katakanlah ada 100 kilo misalkan, tapi di 5 tahun berikutnya ya 1 juta itu mungkin kita nggak bisa beli dengan jumlah yang sama, ya karena yang pertama harga kerupuk pun naik, ya yang kedua ada inflasi, ya jadi itu yang menyebabkan salah satunya, salah duanya, sehingga nilai 1 juta hari ini berbeda dengan nilai 1 juta di masa yang depan, masa akan datang. Ya, time value of money pemahamannya adalah dasar dalam mengambil keputusan keuangan. Ya, yang paling penting untuk investasi, kemudian untuk pendanaan, dan untuk menilai sebuah proyek. Mengapa time value of money penting? Ya, yang pertama karena dia mengukur nilai uang. Ya, saat ini kemudian uang cenderung menurun nilainya seiring waktu. Bisa dicontohnya 100 tadi 1 juta, ya berbeda beberapa tahun berikutnya. Pentingnya time value of money bagi perusahaan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, ya dan sumber dana pinjaman. Bagi investor, membantu memahami nilai investasi seiring waktu. Bagi individu perorangan itu untuk mengelola keuangan pribadi dan investasi. Ya, investasi akan selalu ada bagi setiap apapun perusahaan, investor atau individu. Dari metode rumus time value of money ada bunga majemuk. Jadi menghitung nilai masa depan dari investasi dengan bunga yang diperoleh, atau dengan periode tunggal menghitung nilai masa depan dari jumlah uang tertentu, atau nanti kita akan ketemu namanya anuitas, ya. Menghitung nilai masa depan dari aliran kas reguler. Reguler itu selalu kita dapat. Contoh yang paling mudah deposito. Misalkan kita mendepositokan uang, ya setiap bulan kita akan mendapat bunganya. Itu contohnya saja, ya. Contoh simpelnya. Catatan penting mengenai time value of money yang pertama, contoh persoalan ini contohnya, misalnya menghitung nilai masa depan dari investasi dengan bunga majemuk atau menghitung anuitas untuk rencana pensiun. Ya, jadi kita punya rencana untuk di masa depan pada saat pensiun itu kita akan mendapatkan aliran kas yang kontinu setiap bulan. Nah, itu salah satu contoh persoalannya.
Ada kelebihan ya menggunakan time value money membantu pengambilan keputusan finansial yang lebih baik. Lebih baik itu karena kita tahu di masa depan nilainya berapa. Kekurangannya, nah ini tidak mempertimbangkan risiko dan asumsi yang mendasari. Nanti itu resikonya nanti akan kita pelajari di tatap muka berikutnya. Baik, kita akan eh, mempelajari present value. Jadi nilai saat ini, ya. Nilai saat ini dari nilai yang ada di masa depan. Ya. Disebutnya present value atau PV. Ya, adalah nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Jadi di masa depan nilainya sekian, kita hitung nilai saat ini berapa. Ya, rumusnya ini. Present value sama dengan future value ya dibagi dengan 1 plus R itu tingkat bunga, tingkat suku bunga ya. Pangkat N jumlah dari periode, periode tahun umumnya. Nah, sekarang ada contoh nih. Jika menerima 1.000 dalam tahun kelima, 5 tahun di depan, ya, R-nya atau tingkat bunganya 6%, coba hitung PV-nya berapa. Hitung PV-nya berapa, saya coba. Ya, silakan. Ada yang bisa? Oke. 1.000, ya, future value-nya 1.000, ya. Kalau mau menghitung 1 plus R dulu, dihitung. 1 ditambah 0,06, 6% itu 0,06, berarti 1,06 dipangkat 5. Ya. Nilai tersebut ya menjadi pembagi dari 1.000. Jadi present value-nya berapa? Nih, saya udah hitungkan. Tuh, 747. Nah, ini kalau kita hitung dari Excel, kemudian atau kalkulator, itu pasti ada perbeda komanya. Ya, jadi udah saya hitungkan 747. Bisa teman-teman lihat semua, lihat. Ya, future value-nya nilainya 1.000, tapi nilai saat ini, ya, future value-nya 5 tahun yang akan datang itu nilainya 1.000, tapi nilai saat ini hanya 747,26. Sebentar. Oke. Kemudian, nah ini ada future value-nya. Ya, eh, tadi present value, sekarang rumusnya future value. Ya, ini dikalikan 1 plus R pangkat N. Ya, kalau kita ingin investasi 500 hari ini, tingkat bunganya 5% selama 4 tahun, maka nanti future value-nya jadi berapa? Jadi 607. Oke. Sekarang konsep ini melibatkan perhitungan present value dan future value untuk satu jumlah uang tunggal. Jadi tunggal hanya di titik tertentu, hanya di titik sekarang atau di titik masa depan. Ya, jadi titiknya present value-nya 1.000 atau di titik future value-nya 500. Oke, kita lanjut ya. Lalu ada perhitungan yang tidak tunggal. Tidak tunggal itu ada beberapa kali dia menerima cash flow-nya ada beberapa kali, tapi dengan nilai yang sama, ya. Disebut ordinary, ya. Ordinary itu eh, jadi sebetulnya
intinya adalah anuitasnya atau annuity. Annuity itu tahunan, ya. Setiap tahun ada aliran kas, setiap tahun ada aliran kas. Hanya untuk ordinary, ya, itu periodenya pada akhir tahun satu, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, jika menyimpan Rp200 setiap tahun, ya, tapi di akhir tahun, 200 akhir tahun simpen, tahun pertama, akhir tahun kedua 200 lagi simpen. Ini contohnya 200.000 atau 200 juta, ya. Dan selama 5 tahun, ya, nilainya jadi berapa? Nah, ini kita hitung, ya, dengan PMT-nya itu yang 200-nya, ya, payment-nya 200-nya, kemudian R-nya, ya, tingkat suku bunga 5%-nya, kemudian N-nya selama 5 tahun. Sudah saya hitungkan, ya. Jadi selama 5 tahun, ya, ini menjadi eh, nilainya 1102,5. Sudah saya hitungkan, ya. Oke, kemudian ini yang future value, ini yang present value. Ini rumusnya berbeda, ya. Jadi kalau kita mau menghitung present value-nya, gunakan rumus ini. Kalau kita ingin menghitung future value-nya, gunakan rumus ini. Kemudian ada anuitas due, jatuh tempo, ya. Due itu kewajiban bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kewajiban. Kewajiban itu biasanya dibayar di depan, asuransi, premi, dan sebagainya, ya. Jadi pembayarannya atau penerimaannya pada awal setiap periode. Jadi awal tahun pertama, awal tahun kedua, awal tahun ketiga, dan seterusnya, ya. Jika kita menyimpan 200 nih contohnya, ya, setiap tahun selama 5 tahun, dengan tingkat bunga 5%, nanti R-nya 5, 0,05, ya. Future value-nya jadi berapa? Nah, ini, ya, future value-nya jadi 1160 selama 5 tahun. Nah, ini eh, kemudian ada yang disebut perpetuity, ya. Eh, ini tanpa batas waktu, ya. Jadi kita deposito selamanya dengan tingkat bunga 4% per tahun. Ini biasanya tahunan, ya. Nah, berapa present value-nya kita, ya? Jadi present value-nya kita sama dengan 2.500. Kalau kita menerima 100 setiap tahun selamanya dengan tingkat bunga 4%. Ini perhitungannya eh, sudah menggunakan perhitungan apa untuk selamanya, gitu, ya. Nah, itu perpetuity. Nah, kesimpulannya, ya, peran time value of money dalam keuangan dan pola cash flow adalah untuk eh, menghitung uang sekarang yang lebih berharga daripada uang di masa depan, nilainya, ya. Kemudian ada istilah interest rate atau bunga, ya. Definisinya sebagai biaya pinjaman atau keuntungan investasi, bisa future value, present value, ya. Kemudian cara yang menghitung single, ada juga yang cara menghitung anuitas. Anuitas terdiri dari ordinary sama due. Ordinary di akhir, due di awal, ya. Kemudian nanti kita akan juga mempelajari mix stream of cash flow, cara menghitung future value dan present value untuk aliran kas yang campuran. Nah, ini referensinya, ya. Teman-teman bisa ngambil referensinya. Kemudian saya sudah bagikan materinya. Baik, ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Bapak, saya ingin bertanya, Oke, perbedaan antara PV sama FV itu apa ya? perbedaan antara PV sama FV. PV sama FV. Iya, Bedanya kan present value sama future value. yang membedakan untuk penggunaannya itu. Penggunaannya, oke, Iya, maksudnya penggunaannya ya. Eh, jadi kita ingin melihat nilai berapa nilai present value sekarang dari nilai yang 5 tahun akan datang. Jadi contohnya nih, contohnya kalau pakai contoh enak. Kita punya keinginan 10 tahun yang akan datang, ya, kita mempunyai nilai 100 juta, ya. Kita ingin punya uang 10 tahun yang akan datang nilainya 100 juta. Pertanyaannya, berapa yang harus kita siapkan di saat ini? Gitu. Jadi di present value-nya berapa? Kita hitung. Ya, dengan rumus present value, jadi 100 juta untuk FV-nya atau future value-nya, kita kalikan dengan rumusnya, nanti dapat, oh, kita harus menyiapkan present value kita sebesar sekian. Nah, kalau kita balik, kita punya uang 100 juta, ya. 10 tahun lagi nilainya jadi berapa? Nah, baru kita masukkan future value sama dengan present value dikalikan dengan rumusnya. Gitu ya. Atau dibagi. Itu, Malika, saya stop share dulu. Ada lagi mungkin? Pak, saya ingin Oke, bertanya, oke, Yun. apa keterbatasan dari present value dan future value dan bagaimana keterbatasan tersebut dapat diatasi? Apa keterbatasan present value sama future value? Ya. Eh, mungkin bukan keterbatasan ya, Yun. Sebetulnya tadi sudah disebutkan bahwa ada kelebihan, ada kekurangan dalam time value of money, ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kelebihannya tentunya kita bisa tahu nilai masa depan, nilai masa sekarang. Tapi kekurangannya eh, tidak ada resiko yang muncul di rumus yang kita hitung itu tadi. Jadi nggak ada resiko. Resikonya tidak terhitung, bukan nggak ada resiko. Nah, itu kelemahannya dari time value of money. Oke, mungkin Ilham atau Nova. Ini Ica terlempar nih sepertinya. Ilham mungkin ada pertanyaan. Saya mau tanya, Pak, Nih, monggo. bagaimana konsep nilai waktu uang itu dapat diterapkan saat pengambilan keputusan investasi? Oke, bagaimana konsep time value of money dalam keputusan investasi? Ya, tadi sebetulnya jelas, Ilham. Jadi gini, eh, kita punya modal berapa? Misalkan 1 miliar punya modal, lalu kita investasikan kepada satu project dengan tingkat pengembalian R-nya, ya, dia apa namanya, ditawarkan oleh si project tersebut R-nya sekian. Dan itu kita akan bisa menghitung langsung investasi mau berapa lama, ya.
Eh, jadi pakai rumusnya tentunya future value. Ya, future value-nya berapa sama dengan present value-nya 1 miliar. Ya, kemudian kita olah dengan rumus yang ada R-nya, pangkat berapa lama, misalkan 10 tahun. Kita hitung, oh ternyata dengan 1 miliar di proyek ini, ya, pertanyaannya bagus nih, di proyek ini eh, menjadi eh, katakanlah 1,1 miliar misalkan, atau ya 1,1 miliar. Tapi di R-nya yang sekian, nah, ada proyek kedua nih nanti ada proyek kedua. Oh ternyata eh, proyek kedua dapatnya future value-nya itu 1,3. Nanti ada proyek ketiga dengan R yang lebih tinggi lagi misalkan. Ternyata 1,5 miliar dapat. Yang mana yang kita pilih? Tentunya yang future value yang paling tinggi. Gitu ya. Oke, nah eh, bisa dipahami ya Ilham ya. Jadi nanti ada contoh soalnya, nanti saya akan kasih ya sebagai tugas juga. Jadi nanti diketahui rate of return dari proyek A berapa, proyek B berapa, proyek C berapa, lamanya berapa, ya. Jadi tergantung lama proyeknya berapa, sehingga nanti bisa kita putuskan investasi mana yang mau kita ambil dengan dana modal yang kita miliki. Gitu ya, Ilham. Oke, eh, mungkin yang lain cukup ya. Oke, nanti dengan latihan soal itu nanti akan menjadi lebih paham ya bagaimana future value sama present value kita gunakan. Baik, di sini saya pikir materi time value of money sudah tersampaikan ya. Nanti tatap muka berikutnya kita akan bahas latihan soal. Demikian saya sampaikan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.